Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Saputra. Saya akan mempresentasikan PPT tentang protokol dan standar komunikasi berlapis, definisi OSI dan TCP atau IP. Yang pertama, protokol. Protokol pengertiannya yaitu suatu aturan pada sistem. Maksudnya itu suatu aturan standar yang mengatur dan mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer jaringan. Yang kedua yaitu fungsinya. Fungsinya itu menghubungkan pengirim dan penerima. Fungsi protokol juga dibedakan menjadi 7. Yang pertama, encapsulation. Encapsulation berarti sebagai pelengkap informasi yang dikirimkan bersama dengan alamat dan kode-kode data. Contohnya seperti HTDL, ATM, dan LLC. Yang kedua yaitu connection control. Connection artinya membangun, berarti membangun data pada suatu sistem. Yang ketiga itu flow control. Flow control maksudnya itu mengatur jalannya data dari transmitter ke receiver. Yang keempat, error control. Error control itu mengawasi terjadinya kesalahan data atas pengiriman dari transmitter ke receiver. Yang kelima itu fragmentasi. Fragmentasi ini maksudnya adalah proses di mana pihak pengirim membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa kelompok. Yang keenam, reassembly. Reassembly ini merupakan proses di mana pihak penerima kembali mengelompokkan data-data tadi menjadi satu kelompok utuh lagi. Yang ketujuh yaitu transmission. Transmission ini tempat di mana memberi pelayaran komunikasi data seputar prioritas dan keamanan data. Selanjutnya itu komunikasi berlapis, TCP atau IP. Yang pertama, TCP atau IP itu maksudnya merupakan address untuk aplikasi yang mudah dan dikenal user. Artinya itu merupakan standar komunikasi data dari komputer satu ke komputer lainnya yang digunakan di dalam jaringan internet. Contohnya seperti HTTP, alamat email, dan juga alamat email pada SMTP. Yang kedua yaitu OSI layer. OSI layer merupakan standar komunikasi yang diterapkan untuk jaringan komputer. Yang selanjutnya, lapisan-lapisan pada OSI layer. Pada OSI layer ini terdapat 7 lapisan. Yang pertama, physical layer, berarti fisik data, merupakan fisik dari data tersebut. Yang kedua, data layer. Yang ketiga, network layer. Network layer ini berarti network layer berarti tempat berfungsi untuk mendefinisikan. Yang keempat yaitu transport layer. Transport layer ini tugasnya sebagai pengantar. Yang kelima, session layer. Session layer ini maksudnya sebagai tempat mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa digunakan. Yang ketujuh, presentation layer. Di sini tempat untuk mentranslate data. Yang ketujuh, application layer. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Aimi. Di sini saya membuat video tugas UAS komunikasi dasar pensinyalan. Yang pertama, pensinyalan. Di situ ada komponen sinyal. Komponen sinyal yang ada di situ informasi dalam bentuk komposit gelombang analog
atau disebut dengan gelombang tunggal tidak dapat memberikan informasi apapun. Dan yang kedua, ada komponen sinyal analog. Komponen sinyal analog itu ada amplituda, ada frekuensi atau perioda, ada fasa, ada panjang gelombang, dan ada bandwidth. Selanjutnya, klasifikasi sinyal. Di situ ada analog, diskrit, digital, dan pulsa. Yang pertama adalah analog. Level amplituda dan waktu kontinu atau terbatas. Contohnya seperti sensor analog, seperti kamera analog. Diskrit yaitu level amplituda kontinu. Waktu diskrit, proses sampling waktu dan sinyal analog. Dan yang ketiga ada digital, level amplitudo dan waktu diskrit, proses kuantisasi atau digitalisasi pada sinyal diskrit. Dan yang keempat pulsa atau binar, level amplitude 2, waktu diskrit, proses source coding pada sinyal digital. Ada digitalisasi sinyal selanjutnya. Bentuk dari akumulasi sinyal sinus. Itu dengan rumus dalam buka kurung T tutup kurung sama dengan A zon N per 1 per N sin buka kurung 2pi dalam buka kurung N 1 tutup kurung T tutup kurung. Dan yang kedua ada sinyal dengan jumlah level terbatas. Dan yang ketiga kebutuhan bit N sama dengan log 2 level. Dan yang ketiga dan selanjutnya itu adalah pensinyalan sampling. Sampling sinyal itu terdiri dari analyzing. Di situ analyzing merupakan efek yang terjadi ketika sinyal disampling secara diskrit tetapi tidak mencakup perubahan total pada sinyal. Dan yang kedua ada teorema Nyquist. Frekuensi sampling setidaknya harus 2 kali frekuensi tertinggi pada komponen sinyal. Dan selanjutnya itu ada gangguan transmisi. Di situ ada atenuasi, distorsi, noise, interferensi, dan multipad. Yang pertama atenuasi, yaitu berkurangnya energi sinyal selama berpropagasi. Kedua, distorsi, perubahan komponen sinyal sehingga bentuk sinyal tidak sama dengan aslinya. Ketiga, noise, perubahan pada amplitude akibat energi yang timbul pada internal system. Yang keempat, interferensi, perubahan pada amplitude sinyal akibat gelombang lain yang muncul pada frekuensi kerja. Dan yang kelima itu ada multipad. Di situ multipad merupakan perubahan fasa karena mekanisme propagasi sehingga energi sinyal terbagi dalam beberapa lintasan baru. Perpaduan sinyal tersebut dapat menimbulkan efek konstruktif dan destruktif. Dan selanjutnya ada atenuasi, besar energi yang hilang akibat propagasi mengikuti persamaan fields atau FSL. Di situ dengan rumus PR per PT sama dengan buka kurung lambda per 4 PR tutup kurung pangkat 2. Dan ketika transmitter dan receiver menggunakan antena direksional, maka FSL sama dengan GT GR buka kurung C per 4 Pi RF tutup kurung pangkat 2. Efek polarisasi gelombang sinyal dapat ditambah sebagai pengganti pada FSL.
dan gain antena mengikuti bentuk polarisasi horizontal dan vertikal, itu dengan rumus G dB sama dengan G max, dB ditambah dengan Gn ditambah dengan Gv. Selanjutnya noise. Di situ ada 4, noise thermal, sub noise, crosstalk, SNR. Noise thermal itu dengan rumus Pn sama dengan K kali T kali B. K sama dengan 1.3803 dikali 10 pangkat min 23 Joule per K. Dan yang kedua ada di situ sub noise. Itu energi loncatan listrik pada rangkaian listrik. Crosstalk dan SNR. Besarnya gangguan akibat noise direpresentasikan oleh parameter dengan SNR dB sama dengan 10 log buka kurung PS per PN tutup kurung. Demikianlah presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan membahas tentang error control. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian error control, jenis-jenis error control, metode error control, deteksi error, teknik block coding, linear block kode pada error, parity check, Hamming code, CRC, dan checksum. Error control. Error control merupakan suatu teknik untuk mendeteksi dan memperbaiki kerusakan pada saat transmisi frame. Pengontrolan kesalahan berkaitan dengan mekanisme untuk mendeteksi memperbaiki kesalahan yang terjadi pada pentransmisian frame. Selanjutnya kita masuk ke jenis error control. Error control ini dibagi menjadi 2, yaitu single bit error dan burst error. Dan bisa kita lihat pada gambar yang sudah ada di slide. Selanjutnya masuk ke deteksi atau koreksi error. Mendeteksi atau koreksi error perlu menambahkan sejumlah bit pada data atau redundancy bit. Struktur deteksi atau koreksi errornya membutuhkan operasi aritmatika modulo n. Di sini membutuhkan sender dan receiver. Selanjutnya ada operasi aritmatika. Jika 2 bit sama itu 0, jika 2 bitnya berbeda itu adalah 1. Selanjutnya kita masuk ke teknik block coding. Teknik block coding ini adalah mengubah sebuah blok dengan n bit menjadi blok baru yang terdiri dari n bit di mana n lebih besar dari m. Selanjutnya masuk ke skema 4B per 5B. Di sini digunakan untuk line coding NRZ 1. Redundansinya 2 pangkat 5 dikurang 2 pangkat 4 sama dengan 32 dikurang 16 sama dengan 16. Itu adalah kombinasi bitnya. Extra word tersebut digunakan untuk kontrol dan signaling. Dan untuk skema 4B per 5B ini dapat kita lihat pada tabel di bawah. Selanjutnya kita masuk ke skema 8B per 10B. Di sini 5 bit pertama dalam satu blok dikodekan dalam 5B per 6B. 3 bit terakhir dikodekan dengan 3B per 4B. Redundancy bit wordnya itu 2 pangkat 10 dikurang 2 pangkat 8 sama dengan 768 word. Nah, untuk contoh skema 8B per 10B nya dapat kita lihat pada gambar di bawah. Selanjutnya kita masuk ke linear block kode. Di sini ada Hamming distance. Di sini jarak antara dua word berdasarkan perbedaan nilai posisi bit yang selaras. Dihitung dengan menggunakan operasi modulo 2. Hamming distance ini jumlah bit 1 hasil operasi tersebut.
Minimum Hamming code distance, jumlah Hamming distance terkecil pada seluruh perbandingan kemungkinan coding itu adalah 1. Untuk menjamin kemampuan deteksi hingga kemunculan S error, maka minimum Hamming distance pada blok coding adalah S plus 1. Untuk menjamin kemampuan koreksi hingga kemunculan error, maka minimum Hamming distance pada blok coding adalah 2T plus 1. Nah, selanjutnya ada contoh simple parity check pada linear block code. Dapat kita lihat pada gambar di bawah. Lalu selanjutnya kita masuk ke simple parity check. Simple parity check ini merupakan teknik single bit error detection, di mana n sama dengan k plus 1, d min sama dengan 2. Di parity check ini menambahkan 1 bit 0 per 1 setelah message. Jika bit 1 berjumlah ganjil, maka ditambahkan bit 1. Jika bit 1 berjumlah genap, maka ditambahkan bit 0. Kemampuan deteksi untuk simple parity check ini untuk setiap error yang berjumlah ganjil. Selanjutnya kita masuk ke Hamming code. Hamming code adalah salah satu kode yang dapat mendeteksi dan mengkoreksi single bit error dengan menambahkan beberapa bit parity berdasarkan bit pesan. Hamming code juga bisa mendeteksi dan mengkoreksi burst error. Hamming code menggunakan operasi logika XOR, exclusive OR, dalam proses pendeteksian maupun proses pengkoreksian error. Sedangkan input dan output data dari algoritma Hamming code berupa bilangan binary. Nah, untuk contoh Hamming code dapat kita lihat pada gambar di bawah. Selanjutnya kita masuk ke CRC. CRC ini juga disebut sebagai click redundancy check. CRC ini merupakan cara untuk mendeteksi kesalahan dalam penyimpanan data atau transmisi. CRC ini adalah suatu cara untuk mendeteksi perubahan kecil dalam blok data. Deteksi kesalahannya sangat penting ketika program komputer yang dikirim atau disimpan, karena kesalahan dalam satu bit itu banyak. Seringkali cukup untuk membuat suatu program itu rusak. Meskipun beberapa kesalahan dalam sebuah file teks mungkin dapat diterima karena teks dapat diedit ulang waktu diterima, file bebas error adalah lebih baik. Sebuah protokol koreksi kesalahan dipicu oleh CRC deteksi kesalahan dapat memberikan akurasi dengan biaya yang lebih rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz dari kelompok 4 akan membawakan materi data link flow control pada mata kuliah komunikasi data sebagai ujian akhir semester. Itu data link sama flow control, sebagaimana namanya flow dan control. Yang flow yang secara bahasa berarti aliran, dan control yang artinya kontrol atau pengendali. Jadi saya dikatakan secara bahasa flow control itu yang mengendalikan suatu aliran. Nah, berhubung dengan data link, berarti yang dikendalikannya adalah data, atau bisa dikatakan membatasi aliran data agar tercapainya pengiriman data yang baik tanpa ada kemacetan pada suatu pengiriman data. Yaitu sender dan receiver terhubung dalam satu link. Dan maksud dalam satu link ini situ adalah satu hop, satu lompatan. Data yang dikirim berupa frame, dan frame itu adalah kumpulan dari bit-bit data. Error yang terdapat dalam data link pada umumnya ada 3 hal, pertama frame bit error, frame bit loss, dan frame bit duplication. Frame bit error itu ketika frame yang dikirimkan dari sender ke receiver itu jadi kerusakan. Dengan frame bit loss yaitu ketika frame yang dikirimkan dari transmitter atau sender itu tak sampai pada receiver. Terakhir, frame bit duplication itu ketika frame yang dikirimkan itu terjadi duplikasi atau frame yang sama dikirim kembali oleh transmitter. Timeline components. Timeline components ini menunjukkan komponen yang terjadi atau hal yang terjadi pada saat proses pengiriman
frame dari transmitter atau sender ke receiver. Pertama ada writing coding time, itu penulisan coding, waktu ini untuk penulisan coding. Yang setelah itu ada namanya transmission propagation delay, yaitu proses pengiriman data dari transmitter atau sender ke receiver. Nah, itu ada reading decoding time. Reading decoding time itu adalah mengubah atau mendecoding kembali dan sekaligus membaca frame yang dikirimkan. Ini ada processing time, ada processing dari processing decoding, dan kemudian processing kembali pengiriman ACK kembali ke sender. Timeline events itu ada umumnya ada terjadi berbagai kejadian atau event pada saat pengiriman data, pengiriman frame. Yang pertama, ketika sender mengirimkan frame send, maka frame tersebut akan terima receiver, dan kemudian receiver akan mengirimkan ACK ke sender. Dan kedua ada ketika sender mengirimkan terjadi frame bit error. Maka ketika frame bit error akan terjadi discard. Maka jika discard, maka frame tersebut akan dibuang, dan receiver akan mengirimkan NACK. Ketika NACK dikirim, ada pun yang ketiga hal yang lain terjadi pada yaitu frame loss. Itu ketika sender mengirimkan frame kemudian tak sampai ke receiver, itu dinamakan frame loss. Flow control dan protokolnya yaitu stop and wait ARQ. Nah, ini protokol yang dibilang cukup sederhana, yaitu ketika pengiriman frame secara urut. Jadi ketika suatu frame dikirimkan satu, maka frame selanjutnya, maka receiver akan mengirimkan ACK selanjutnya. Artinya frame itu dikirimkan mungkin bisa dikatakan frame tersebut dikirimkan secara satu persatu. Receiver akan mengirimkan ACK jika frame tidak terjadi error. Frame selanjutnya akan dikirimkan sender jika menerima ACK. Jika receiver menerima frame terdeteksi error, maka NACK dikirimkan langsung kepada sender dan meminta pengiriman ulang tersebut. Nah, pada ketika frame tersebut error, maka transmitter maka receiver akan mengirimkan NACK dan transmitter akan mengirimkan frame error tersebut. Jika timer habis pengiriman suatu frame tanpa respon dari receiver, maka sender akan otomatis mengirimkan kembali frame tersebut. Maksudnya, ini dimana kondisi terjadi ketika frame tersebut loss. Maka ketika frame loss, maka receiver tidak akan mengirimkan ACK ataupun NACK. Dan ketika waktu yang begitu lama, tanpa untuk karena takutnya memakan waktu yang begitu lama atau waktunya tidak habis-habis, maka diberikan waktu saat pengiriman data dari transmitter. Ketika data waktu itu diberikan saat pengiriman data dan waktu habis dan transmitter juga menerima ACK dari atau ACK dari receiver, maka akan dikirimkan kembali. Stop and wait ARQ timeline send 3 frame. 3 frame dikirimkan secara satu persatu pada stop and wait ARQ. Ketika frame dikirimkan frame 1 dikirimkan ke receiver, maka akan dikirimkan ACK 1. Kemudian ketika frame sudah dikirimkan, frame selanjutnya akan dikirimkan ke receiver. Ketika frame 2 dikirim sampai ke receiver, maka dikirimkan ACK 2. Jika frame ACK 2 dikirimkan lagi ke transmitter, maka dikirimkan frame 3. Jika frame 3 diterima oleh receiver, maka dikirimkan ACK 3. Begitu seterusnya hingga seluruh data sampai ke receiver. Frame numbering. Frame numbering atau bisa dikatakan penomoran frame, dimana itu penomoran frame kan dilaksanakan ketika frame itu kan dikirim. Nah, untuk penomoran itu tentu akan memakan ruang bit pada data yang akan dikirimkan. Maka untuk menanggulanginya, kita memerlukan hanya satu bit penomoran, yaitu hanya 0 dan 1. Jadi ketika frame dikirimkan, frame 1 dikirimkan, maka akan dikirimkan ACK 1, dan frame ini dikirimkan itu diberi nomor 0. Artinya frame 1 0. Ketika frame 1 dan bit nomor bit 1 bitnya 0, maka akan dikirimkan selanjutnya
bit 1 oleh transmitter. Dan ketika bit 1 dikirimkan, bit 1 dan frame data dikirimkan ke receiver, receiver akan menerima frame 2 dan bit 1, maka selanjutnya akan dikirimkan, yaitu akan diminta ke sender, yaitu frame 3 dan bit 0 untuk mengulangi penomoran, sehingga saat penomoran itu tampak seperti antara 0 dan 1. Selanjutnya protokol flow control go back and AR key. Go back and AR key artinya go back dan nilai n itu adalah sliding window-nya. Protokol ini mengirimkan frame tergantung nilai n atau sliding window ditetapkan oleh receiver dan sender. Sender mengirimkan frame sebanyak n, artinya sender itu mengirimkan sebanyak sliding window yang telah ditetapkan di awal. Receiver akan mengirimkan ACK jika n frame telah dikirim. Maksudnya receiver akan mengirimkan ACK ataupun NACK ketika seluruh frame yang berdasarkan nilai n atau nilai sliding window yang telah diterima pada bagian receiver. Jika receiver menerima frame terdeteksi error, frame error akan di-discard dan receiver minta pengiriman ulang frame error dan frame selanjutnya sebanyak n. Yaitu ketika terjadinya di mana terjadi frame bit error, maka frame yang error itu akan di-discard atau dibuang. Dan kemudian receiver akan mengirimkan NACK frame error dan meminta frame selanjutnya sebanyak n. Jika timer habis pengiriman suatu frame tanpa respon dari receiver, maka sender otomatis akan mengirimkan kembali frame tersebut, yaitu dimana terjadi di kondisi ketika frame yang dikirimkan itu lost atau hilang. Hanya flow control go back and AR key dengan go back 3 AR key, artinya 3 sliding window, 3 frame yang dikirimkan dalam satu waktu, yaitu ketika sender mengirimkan 0 dan sampai ke receiver nilai 0, frame 1 ketika dikirimkan frame 1, kemudian frame 2 hingga frame 3, maka ketiga frame tersebut akan diterima oleh receiver. Nah, ketika seluruh frame ketiga tersebut diterima oleh receiver, maka receiver akan mengirimkan ACK3 untuk mengirimkan frame 4, 5, dan 6. Ketika transmitter mengirimkan frame 4, 5, dan 6, dan kemudian sampai dari receiver, maka akan mengirimkan ACK untuk menyatakan frame telah terima seluruhnya gitu. Go back 3 AR key dengan skenario frame 2 error. Frame 2 error sebagaimana pada saat penyiasatan awal tadi, jika frame error maka akan di-discard, dan begitu juga frame selanjutnya. Jadi saat saya mengirimkan suatu 3 frame dengan sliding window 3 kan, maka ketika frame error tersebut, maka frame 1 dikirimkan tanpa ada error akan diterima. Frame 2 error maka akan discard. Dan ketika frame 3 error, walaupun dia tidak error, tetap akan di-discard karena frame sebelumnya itu error, yaitu frame 2. Maka akan dikirimkan NACK1. Dikirimkan NACK1, maka dikirimkan frame 1, frame dengan nilai 1, 2, dan 3, atau bisa dikatakan frame 2, 3, dan 4. Frame 2, 3, dan 4. Maka frame tersebut akan dikirimkan otomatis pada memori receiver akan memiliki nilai 0, 1, 2, dan 3. Ini ACK4. Ketika frame tersebut dikirimkan menggunakan ACK4, dan transmitter akan memberikan ACK4, 5, 4, 5, seterusnya. Selective repeat and AR key, atau selective repeat n-nya adalah sliding window dan AR key. Protokol ini dalam protokol selective repeat, ukuran S atau sliding window pengirim selalu sama dengan ukuran jendela penerima. Artinya ukurannya ketika nilai n pada selective repeat 5, maka receiver juga akan nilai 5 pada memorinya. Protokol selective repeat menggunakan pengakuan independen, artinya pengakuannya ACK-nya mandiri, yaitu ketika pengiriman dari receiver transmit sender, maka otomatis secara langsung receiver akan memberikan ACK tanpa menunggu keseluruhan sliding window.
dikirim. Jika protokol SR atau selective repeat menerima frame rusak, maka tidak akan di-SCAD. Maksudnya di sini nantinya akan diurutkan kembali dan frame yang error tersebut akan dipisahkan. Protokol SR membutuhkan penyortiran di sisi penerima. Nah, kenapa membutuhkan penyortiran? Maksud penyortiran ini untuk pengurutan kembali. Jika terjadinya error atau pengiriman terjadi frame loss, maka frame tersebut akan membutuhkan jeda waktu sehingga ketinggalan antara frame tersebut akan terasa acak, maka butuh penyortiran pada sisi penerima sehingga frame tersebut dapat disusun kembali. Dan protokol SR mengarahkan transmisi ulang frame yang hilang setelah berakhirnya waktu habis. Jadi saat waktunya habis, maka frame akan dikirim kembali atau ketika terjadinya frame loss. Selective repeat 3AR key. Selective repeat 3AR key yaitu pengiriman dengan 3 frame. Umumnya soalnya selective repeat mengirimkan dari sender akan mengirimkan 3 frame, dan ketiga frame tersebut secara masing-masing akan mengirimkan ACK-nya, maka secara otomatis receiver akan mengirimkan ACK pada setiap frame yang diterima tanpa menunggu 3 frame ini seluruh dikirim. Ketika ketiga ACK dikirim, maka frame selanjutnya akan dikirimkan dari transmitter ke receiver, dan ketika receiver menerima frame yang telah dikirimkan, receiver akan mengirimkan kembali ACK-nya. Begitu seterusnya hingga nantinya frame tersebut terima secara keseluruhan. Terakhir contoh soal flow control dengan selective repeat 5 non-akumulatif dan skenario response frame receiver error atau ACK error. Karena soal ini tidak ada error, maka kami asumsikan frame keempat error. Jadi ketika frame 1, 2 dengan sliding window 5, artinya frame 1, 2, 3, 4, dan 5 dikirimkan dari sender ke receiver, maka ACK-nya akan langsung dikirim. Namun ketika pada frame keempat terjadi error pada ACK-nya, otomatis transmitter atau sender tidak menerima ACK atau tidak menerima ACK, sehingga butuh waktu transmitter untuk merespon kembali, mengirimkan kembali frame yang error tersebut, karena telah diberi waktu untuk menanggulanginya jika error atau ketika framenya loss. Dan ketika framenya itu waktunya habis, maka frame yang ACK yang tak datang itu maka dikirimkan maka akan dikirimkan frame yang tidak dapat ACK-nya. Begitu ketika sampai ACK dan frame 4 yang error tadi, maka akan dikirimkan frame 4 yang error dan frame selanjutnya sebanyak 5. Begitu seterusnya hingga nantinya diterima receiver dan receiver mengirimkan ACK, dan ketika ACK dikirimkan kemudian transmitter atau sender mengirimkan frame selanjutnya dan receiver mengirimkan ACK, dan tandanya itu selesai pengiriman sebuah file. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.